Halo teman-teman semua, admin akan lanjutkan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Langsung saja tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Di atas tembok tinggi di sisi utara Istana Besar, Mo Jingtian, Lin Fan dan beberapa pemimpin faksi lainnya berkumpul di sana. Pada jarak pendek di depan mereka adalah sebuah arena. Arena terhubung dengan istana dan ada total 5 terowongan. 5 dari mereka yang muncul dari 5 terowongan ini bahkan menjadi 5 nominasi terpilih dari pertempuran Beni. Di atas tembok tinggi itu ada beberapa layar. Layar ini menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam istana. Beberapa sosok mereka muncul saat mereka bertarung secara intensif melawan lawan mereka. Sementara itu, Lin Fan dan yang lainnya terus menatap layar ini. Tubuh tegang mereka menunjukkan betapa gugupnya hati mereka. Mereka sangat prihatin dengan mendapatkan kualifikasi. Oleh karena itu, meskipun ini hanya putaran pertama pertempuran Beni, mereka tidak berani bersantai sama sekali. Orgi, perhatian orang banyak tiba-tiba berbalik dan terkonsentrasi pada layar tertentu. Di layar itu, ada 3 sosok. Setelah mengetahui identitas ketiga sosok itu, kerumunan segera mulai terkesiap. Mereka seharusnya 2 anak laki-laki dari Sekti Gunung. Mereka benar-benar beruntung, sepertinya mereka terpilih untuk bersama. Orang ketiga seharusnya Lin Dong dari Lin Clan. Haha, Lin Fan, sepertinya Lin Clan Anda benar-benar disayangkan. Seberapa besar kemungkinan Anda akan mengalami situasi seperti itu? Pemimpin faksi lain tertawa terbahak-bahak saat dia berbalik untuk melihat Lin Fan. Saat ini, alis yang terakhir berkerut ketika dia melihat situasi ini. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya untuk memiliki 2 anggota faksi yang sama di babak pertama, kemungkinannya sangat rendah. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong sebenarnya seberuntung ini. Haha, pemimpin Lin Fan, sepertinya Lin Clan Anda akan menderita korban di babak pertama. Pria paruh baya kecoklatan lainnya melihat ke layar. Sebelum dia tanpa sadar tertawa dan berkata, "Mengsan, jangan hitung ayam." Sebelum menetas, Lin Fang dengan santai melirik pria paruh baya ini. Pria itu adalah pemimpin klan gunung. Orang biadab bernama Meng Han itu tertawa dan jelas bahwa dia pasti sangat senang. Jika hanya salah satu dari 2 Lukui yang bertemu Lin Dong, mungkin dia akan merasa tidak nyaman. Namun, sekarang setelah mereka berdua bersama, kegelisahannya segera menghilang. Itu karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki chemistry yang hebat, dan jika mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan praktisi manifestasi tingkat lanjut. Oleh karena itu, meskipun reputasi Lin Dong telah meningkat akhir-akhir ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka berdua sendirian. Kerumunan berbalik untuk melihat layar tertentu. Sepertinya mereka semua ingin mengetahui seberapa mampu orang legendaris ini, yang telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri di dinasti yang besar. Ekspresi Lin Fan agak tenang. Dia telah menyaksikan pertempuran epik antara Lin Dong dan Lin Langtian sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan seorang praktisi tahap manifestation tingkat lanjut biasa akan merasa sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, meskipun 2 Lukun mampu menandingi seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut, mereka tidak tahu bahwa bahkan jika seorang praktisi manifestasi tingkat lanjut sejati bertemu Lin Dong, dia tidak akan memiliki lebih dari 30% peluang untuk menang. Kalau tidak, Lin Si tidak akan dipukuli tanpa alasan oleh Lin Dong. Di saat orang banyak menyaksikan, mereka bertiga dengan cepat mulai bertarung. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresi sombong di wajah Meng Sha berubah. Itu karena skenario kemenangan yang dia bayangkan tidak terwujud. Sebaliknya, 2 Lukui terus-menerus ditekan oleh Lin Dong dan mereka jelas dirugikan. Bang, terutama pada serangan terakhir, seolah-olah seluruh layar bergetar. Sementara itu, semburat kekaguman melintas di wajah berbagai pemimpin sekte, sebelum mereka menatap agak kaget pada kera naga kuno mengerikan yang muncul di layar. Haha, pemimpin Meng Sha, terima kasih. Ketika dia melihat hasilnya di layar, Lin Fan dengan lembut tersenyum. Sebelum dia menangkupkan tinjunya pada Meng Sha yang berwarna hijau baja, sekte gunung mereka hanya mengirim 2 peserta dan keduanya langsung dikeluarkan oleh Lin Dong di babak pertama. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah.
sampai dia hampir muntah darah. Betapa tidak beruntungnya. Dufai Mengsha berwarna hijau wajah dan dia hanya bisa menggesek lengan bajunya dengan kejam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya sekuat ini, dan bahkan Duo Lukui tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Selamat saudara Lin Fan. Sepertinya kedua anggota dari Lin Clan telah berhasil melewati babak pertama. Beberapa pemimpin faksi di sekitarnya tersenyum saat mereka mengucapkan selamat kepadanya. Lin Fan tersenyum ketika dia membalas salamnya. Setelah Lindong berhasil mengalahkan Duo Lukui, di layar lain, Lin Langtian juga dengan mudah mengalahkan kedua musuhnya. Selanjutnya, baik Lindong dan Lin Langtian telah berhasil maju ke tahap berikutnya. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Saat dia menatap layar, ekspresi Lin Fan menjadi semakin serius itu. Karena dia mengerti bahwa meskipun putaran pertama mudah dilewati, putaran berikutnya akan menjadi semakin sulit lagi pula. Orang-orang yang bisa lolos ke babak berikutnya semuanya jenius. Faktanya, jika Lindong tidak beruntung, dia bahkan mungkin bertemu dengan mereka yang kemungkinan besar akan mendapatkan kualifikasi. Kemudian, pertarungan besar dan mematikan pasti akan memastikan. Oleh karena itu, dua pertarungan berikut adalah putaran kunci yang harus diwaspadai. Mencicit. Di aula besar, ketika Duo Lukui mengaku kalah, gerbang perunggu yang tertutup rapat di sisi utara aula mulai terbuka perlahan. Ketika Lindong melihat situasi ini, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ada juga lorong besar lain di belakang pintu perunggu besar itu. Setelah berjalan selama beberapa menit, Lindong akhirnya melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Saat dia mengikuti cahaya, sebuah aula besar yang 2 kali lebih besar dari sebelumnya muncul di depannya. Di dalam aula ada beberapa pilar besar yang sepertinya bisa menopang langit. Saat ini benar-benar sunyi di dalam aula besar ini. Sosok Lindong melintas sebelum dia mendarat di tengah aula besar itu. Kemudian dia berbalik untuk melihat lorong lain menuju ke aula ini. Namun lorong itu benar-benar gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Apakah dia sudah sampai? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa akan ada orang lain seperti dia yang telah mengalahkan kedua lawannya dan berhasil pergi ke sini untuk bertarung dengannya. Lindong berdiri diam di tengah aula besar dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya tertutup dengan lembut, seolah-olah dia sedang memulihkan diri dan menunggu lawannya tiba. Saat ia menunggu, aura Lindong tidak rileks sama sekali, meskipun dia tidak tahu siapa lawannya. Dia jelas menyadari bahwa pertempuran benih sangat kompetitif. Siapapun yang sedikit lebih lemah akan langsung tersingkir di babak pertama dan satu-satunya yang bisa maju pasti adalah para jenius teratas. Faktanya, jika dia tidak beruntung, dia bahkan mungkin bertemu dengan orang-orang yang paling mungkin untuk mendapatkan kualifikasi. Seperti Moling berjubah hijau, pria berjubah putih dari sekte Tianlu, dan lainnya. Jika itu masalahnya, dia akan sangat disayangkan. Bahkan, jika dia bisa mengalahkan Moling atau pedang Tianlu berpakaian putih Luyun dan yang lainnya, dia pasti akan kelelahan. Dalam hal itu, jika dia tidak lagi dalam kondisi puncak, selanjutnya ronde berikutnya akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, orang yang bisa mencapai babak ketiga harus memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jika Lindong tidak dalam kondisi puncaknya, dia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, Lindong penasaran ingin mengetahui siapa sebenarnya yang akan menjadi lawannya di ronde kedua. Lindong diam-diam menunggu selama hampir lebih dari 10 menit. Sementara itu, alis Lindong berangsur-angsur berkerut saat dia menunggu sambil menatap lorong yang gelap gulita itu. Setelah sekian lama, apakah orang itu masih belum bisa mengalahkan lawannya? Alis Lindong berkerut erat, sementara aura di sekitar tubuhnya tampaknya telah melemah secara diam-diam saat dia dengan lembut menghembuskan embusan udara putih. Haus. Namun, aura instan Lindong sedikit melemah di belakangnya. Bayangan yang disebabkan oleh salah satu pilar batu mulai menggeliat dengan cara yang aneh. Kemudian, bayangan itu benar-benar berubah menjadi sosok buram, sebelum dengan kejam menusuk ke arah Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Serangan sosok itu sangat aneh, dan tidak memiliki sedikit pun suara atau angin. Itu sangat hebat, sehingga menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Terbukti, serangan ini datang dari lawan Lindong. Namun, apa yang menyebabkan seseorang tercengang adalah orang itu
telah menyembunyikan dirinya dan menunggu untuk menyerang seketika Lindong menurunkan kewaspadaannya. Angka itu sangat cepat. Pada jarak ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak punya waktu untuk membela diri. Oleh karena itu, sosok itu segera mengincar titik vital Lindong di punggungnya. Nu berdengung. Namun, tepat saat bayangan itu berjarak setengah inci dari punggung Lindong, bayangan itu tiba-tiba membeku saat aliran energi mental yang kuat menyembur keluar dari istana Nian Lindong dan membentuk beberapa penghalang energi mental di belakang punggungnya. Yang berhasil memblokir penyelundupan ini, menyerang. Setelah serangannya gagal, bayangan itu dengan cepat mundur sebelum muncul di atas pilar. Saat dia memandang rendah Lindong, dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Kamu cukup terampil untuk benar-benar menghindari seranganku." Lindong secara bertahap berbalik sebelum dia melihat bagian atas pilar batu itu. Di tempat itu, ada seorang pemuda berpakaian hitam, sementara itu, ekspresi arogan ada di wajah pria itu. Saat ia menatap bahwa pemuda mengenakan pakaian hitam, semburat syok melintas di mata Lindong. Pria ini sebelumnya berdiri di samping Huang Pujing, terbukti dia adalah jenius lain yang dikirim oleh klan Huangpu.